Halo semuanya, saya Krisna Petriharjo dari kelas 10G, absen 7. Di sini saya memilih topik kedatangan Islam ke Nusantara dalam rangka pengerjaan PAT Sejarah Indonesia. Islam pertama kali ada sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW di Arab. Setelah kematian Nabi Muhammad SAW, penyebaran Islam tidak berhenti begitu saja. Penyebaran Islam ini dilanjutkan oleh para khalifah-khalifah ke seluruh dunia, termasuk nanti akhirnya ke Nusantara. Akibat jatuhnya Konstantinopel, Indonesia yang dahulunya disebut sebagai Nusantara merupakan sumber penghasil rempah-rempah yang terbesar, sehingga banyak pedagang, penyebar agama, dan orang-orang lainnya yang dari luar negeri yang datang ke Indonesia yang menjadi penyebab masuknya Islam ke Nusantara. Untuk masuknya Islam ke Nusantara sendiri terdapat beberapa teori, diantaranya yaitu teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori yang ditemukan oleh S. Hugronje dan J. Pinapel ini beranggapan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang dari Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudrapasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Hari ini membuktikan bahwa penyebaran Islam tersebut berasal dari pedagang-pedagang Gujarat. Bisa dilihat gambar dari S. Hugronje pada layar. Teori yang kedua adalah teori Persia. Teori yang dibawa oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Persia, bukan dari pedagang Gujarat, yang mungkin letaknya di Iran. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia, yang ini bisa dianggap menjadi salah satu penguat teori tersebut. Bisa dilihat di layar, itu ada gambar Hussein Jajadiningrat. Teori yang ketiga adalah teori Cina. Teori yang ditemukan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi ini berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia melalui perantara masyarakat Cina yang beragama Islam yang melakukan migrasi dari Katon, bukan dari pedagang Persia. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulis gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Bisa dilihat di layar, itu ada gambar dari pencetus teori Cina ini dan Zheng He. Teori terakhir yang merupakan teori yang terkuat dari yang lainnya adalah teori Makkah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan daripada tokoh-tokoh terkenal seperti Van Lier, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Bisa dilihat itu peta Mekah. Menyebarkan agama Islam di Nusantara ini memanglah tidak mudah. Ada beberapa hal yang menghambat. Misalnya alasan pertama, karena agama Buddha dan agama Hindu sudah lebih dulu ada, dan kita bisa melihatnya ada beberapa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan yang sudah dikenal oleh masyarakat. Lalu masih banyaknya masyarakat Indonesia yang masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan untuk menyembah barang-barang mati. Untuk mengatasi masalah-masalah itu, para tokoh menyebarkan agama Islam dengan strategi-strategi yang bagus, sehingga Islam bisa semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia.
Strategi-strategi mereka diantara lainnya adalah mereka memperkenalkannya melalui kesenian, sehingga orang Indonesia semakin lebih tertarik dengan Islam. Dan mereka juga memperkenalkannya melalui dakwah-dakwah yang halus, sehingga masyarakat Indonesia menjadi lebih tertarik lagi untuk mempelajari Islam. Ada beberapa hal lainnya yang mendukung dalam penyebaran agama Islam. Hal-hal tersebut adalah: pertama, Islam tidak ada sistem kasta seperti agama Hindu dan Buddha, yang itu mengakibatkan masyarakat Indonesia lebih menyukai agama Islam. Kedua, Islam tidak pernah menentang ada setempat yang sudah ada di tempat tersebut. Dan yang terakhir, runtuhnya kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu yang cukup besar di Indonesia, yang menyebabkan penyebaran agama Islam di Indonesia semakin lebih cepat lagi. Pada akhirnya, Islam berhasil terkenal di Indonesia dan akhirnya tumbuh kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Periak, dan Kerajaan Mataram Islam. Selain itu, terdapat juga kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia. Nilai-nilai hidup yang bisa kita ambil dari perjuangan para tokoh dalam menyebarkan agama Islam adalah: jika kita ingin dikenal dengan baik oleh masyarakat, kita harus memperkenalkan diri kita dengan baik. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih mudah dalam menerima kita di lingkungannya. Strategi tersebut sama dengan strategi para tokoh dalam menyebarkan agama Islam. Sekian video saya.